Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi sore ini kita berdoa bersama untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, Ibu Francisca Ita dan Bapak W.A. Gunawan. Semoga mereka berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, hadirnya kebaikan biasanya membahagiakan kita. Dan kita justru menanti-nantikan dalam hidup kita semua kebaikan itu boleh hadir dalam hidup kita. Kebaikan itu tidak menggelisahkan kehadirannya kalau hidup kita memang selaras dengan kebaikan itu. Tetapi sebaliknya, kehadiran kebaikan itu akan menggelisahkan kita. Mengapa? Karena hati kita sedang bertentangan dengan kebaikan itu. Susah dibayangkan ketika hati kita sedang dikuasai kebencian, tiba-tiba diwartakan pada kita untuk mengasihi, untuk mengampuni. Maka menjadi kesulitan bagi kita suatu kebaikan datang ketika hati kita sedang bertentangan dengan kebaikan itu. Mari pada awal perayaan ini, bila hal ini kadang menjadi pengalaman hidup kita, kita mohon kepada Tuhan agar hati kita dibersihkan sehingga hati kita berkesesuaian dengan kebaikan yang Tuhan wartakan melalui sabdanya hari ini. Kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dalam Kristus yang sulung dari semua ciptaan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kami mohon semoga dengan mendengarkan nafas hidup dari Roh-Mu, kami boleh memelihara karya tangan-Mu dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat. Tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya, karena sibuk mengamat-amati karya Allah dan menyelidikinya. Mereka hanya mampu terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga mampu menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Meskipun
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Tuhan, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di antara kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu,
hai orang-orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendapatkan sebuah edaran dari KWI yang mau mengatakan bahwa minggu ini kita rayakan sebagai peringatan 10 tahun ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus mengenai alam semesta. Tanggung jawab kita untuk memelihara alam semesta. Maka renungan hari ini kita akan mencoba belajar dari alam, mendengarkan dari alam sebagai jalan bagi kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya akan menggunakan beberapa perumpamaan yang tidak selalu berasal dari sabda atau bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Mari kita mencoba merenungkannya pelan-pelan. Saudara-saudariku, dunia kita seringkali mengarah kepada arah yang membuat kita khawatir. Maksud saya begini, kalau dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir dalam dunia kita, tetapi mengapa yang kita alami justru kebalikannya? Bukannya yang baik, yang lebih kuat, yang lebih banyak, tetapi mengapa justru yang buruk, kebencian lebih banyak, pengelolaan alam yang tidak bertanggung jawab lebih banyak daripada yang bertanggung jawab. Lalu kadang kita merasa apa yang bisa kita buat di dalam situasi yang seperti ini? Benarkah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita kalau kita melihat situasi yang seperti ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menggunakan sebuah perumpamaan yang ada dalam kitab suci tentang biji sesawi. Melalui perumpamaan biji sesawi, Tuhan itu memberitahu kepada kita bahwa kerajaan Allah itu sedang hadir, sedang berjalan. Bukan nanti, tetapi sekarang sudah mulai. Kerajaan Allah itu dibentuk setiap hari. Biji tidak bertahan menjadi biji, tetapi ia akan menjadi pohon pelan-pelan dan menjadi tempat tinggal bagi semua, terutama untuk burung-burung. Maka biji sesawi yang kecil itu, tetapi di dalam dirinya menyimpan suatu kemampuan tumbuh kehidupan yang begitu besar. Melalui dalam hidup kita, melalui pilihan-pilihan kebaikan kita yang kecil, yang sederhana, di hadapan kompleksitas masalah dunia yang mengarah ke yang tidak benar itu, ternyata kalau dimasukkan di dalam rencana Allah akan tumbuh pelan-pelan dan nantinya akan menjadi besar dan kita bisa bergantung di dalamnya. Maka kekhawatiran kita yang muncul karena situasi dunia kita yang seperti ini akan bisa kita atasi kalau kita tetap berani melakukan walau kecil daya kehidupan melalui alam semesta kita. Saudara-saudariku, maka saya ingin mengajak untuk merenungkan dua hal berikut ini. Yang pertama, kalau kita menerima gandum atau gabah satu karung, gabah itu atau gandum itu akan sangat berharga karena satu karung.
Tetapi kalau kita hanya menerima satu biji saja, satu biji itu tidak terlalu berharga. Jatuh pun, hilang pun, kita tidak merasa kehilangan. Maka hampir tidak berharga sama sekali. Dan itu kadang-kadang menggambarkan kehadiran kita sebagai manusia. Kalau kita hanya seorang diri, kadang kita merasa apa manfaatnya saya bagi dunia yang seperti ini. Apa yang bisa saya buat? Kadang lalu kita merasa tidak berdaya, tidak berharga di tengah-tengah dunia kita. Bahkan di tengah keluarga, kehadiran satu orang baik kadang tidak mampu mengubah kesalahan yang ada dalam keluarga ini. Tetapi saudara-saudariku, yang tidak berharga di hadapan dunia itu ternyata dibuat oleh Allah menghasilkan buah. Maka di sini kita bisa mengerti bahwa dalam diri manusia, meskipun dia seorang diri, terdapat di dalam dirinya suatu kekuatan, suatu energi yang tidak terlihat, tidak terduga. Hati yang siap mengubah sesuatu, segala sesuatu. Dan inilah ajakan bagi kita semua. Kita di dalam diri kita ditanamkan oleh Allah suatu kemampuan yang besar. Walaupun kita sendirian, Allah akan menggunakan kita untuk berpartisipasi di dalam karya Tuhan, membuahkan yang baik. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, kalau sebuah biji beras, gabah, atau biji gandum, dia untuk bisa tumbuh, dia harus dimasukkan ke tanah dulu, dikubur dulu. Ketika dia dikubur, sesudah itu tidak lama berikutnya, dia akan tumbuh. Dan ini menjadi bagi kita sebuah bahan untuk berefleksi pada saat ini. Kematian atau dikubur itu adalah sebuah situasi kesunyian yang mengerikan. Sendirian di dalam tanah, ditinggalkan, tidak diperhitungkan. Itulah kalau kita menghayati dikuburkan sebagai kematian yang mematikan. Tetapi hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa ternyata ada kematian yang menghidupkan. Artinya apa ya? Artinya kita mati tetapi kemudian atau dikuburkan tetapi kemudian kita bisa tumbuh. Maka di dalamnya ada sebuah ajakan untuk berani menguburkan sesuatu dalam diri kita, mengorbankan sesuatu dalam diri kita agar memberi kesempatan sesuatu yang lain yang baik untuk tumbuh. Berani mengubur suatu kemauan agar bisa membiarkan yang baik tumbuh di dalam diri kita. Saya pernah mendapat cerita ada seorang kakak yang dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Mengapa? Dia bekerja agar bisa membiayai adik-adiknya biar bisa sekolah. Dia sendiri mengorbankan sesuatu yang dia perjuangkan tetapi memberi hidup untuk adik-adiknya agar tumbuh mendapat kesempatan yang lebih baik. Kita juga kadang melakukan yang sama. Ada banyak orang yang memilih untuk menghindari minum minuman manis. Mengapa? Walaupun minuman manis itu enak, menyenangkan, tetapi pilihan untuk menghindari itu rupanya memberi kesempatan kepada ginjal kita untuk lebih sehat. Dia mengorbankan, menguburkan sesuatu agar bisa memberi kesempatan sesuatu yang lain untuk bertumbuh. Seorang anak sebenarnya ingin untuk pergi bermain, tetapi dia menguburkan keinginan untuk bermain itu agar bisa memberi kesempatan kemampuan intelektualnya bertumbuh melalui belajar. Ada sesuatu yang dikurbankan, dikuburkan agar bisa memberi kesempatan sesuatu yang lain bertumbuh di dalam diri kita. Saudara-saudariku, inilah pesan utama dari renungan kita hari ini. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah cerita.
Suatu saat ada seorang pemuda masuk ke barbershop untuk gunting rambut. Si dua orang ini rupanya sudah saling kenal. Maka si penggunting rambut itu kadang-kadang bertanya sesuatu. Dan saat itu dia bertanya begini, "Dek, bagaimana keadaan mantan pacarmu dulu?" Lalu si cowok ini bercerita, dia sudah punya cowok lagi. "Udah, nggak usah kamu tanya-tanya apa lagi," katanya. Lalu dia melanjutkan menggunting lagi. Tiba-tiba si penggunting tadi bertanya lagi, "Cowoknya kayak apa? Cowok baru pacarmu dulu," katanya. Lalu dia cerita lagi tentang cowoknya, tapi dia mengatakan, "Udah toh mbak, udah, jangan tanya yang kayak gitu lagi." "Oh ya," katanya. Tapi ketiga kalinya dia tanya lagi, "Kamu cemburu ya? Mantan pacarmu sudah punya cowok lagi." "Enggak, udah nggak usah ngomong lagi," katanya dengan jengkel. Lalu dia bertanya, "Mengapa sih kamu selalu tanya tentang mantan pacarku?" katanya. "Sebabnya gini, setiap kali aku tanya tentang mantan pacarmu, rambutmu itu berdiri. Sehingga saya gunting rambutnya jadi lebih mudah," katanya. Saudara-saudariku, kadang perasaan kebencian yang ada dalam diri kita tersimpan cukup lama. Dan itu bisa menjadi penghalang tumbuhnya sebuah keutamaan hidup, kesabaran, pengampunan. Kemarahan yang ada dalam hati kita sering menghalangi tumbuhnya kehendak kita untuk bekerja bersama yang lain. Maka sayanglah jika karena mengejar keinginan sendiri, jika dikuasai oleh sesuatu yang negatif dalam diri kita, kita menghalangi sesuatu yang baik tumbuh dalam diri kita. Mari saudara-saudariku, kita berani menguburkan sesuatu dalam diri kita agar kita memberi kesempatan sesuatu yang baik tumbuh di dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, Pencipta alam semesta ini. Ia telah menumbuhkan hidup penuh harapan. Maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Gereja Kristus, semoga gereja umat Allah dimanapun mereka berada, semakin berkembang menjadi keluarga besar yang menghayati cinta kasih dan hormat seorang terhadap yang lain, memiliki kepedulian terhadap upaya untuk merawat keutuhan ciptaan dalam bingkai pastoral ekologis yang berkesinambungan dan terus mengembangkan kasih persaudaraan sejati yang dijiwai oleh kebijaksanaan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga mereka terbuka akan pendampingan Tuhan yang menuntun mereka dalam merencanakan dan melaksanakan tugas kenegaraan, serta mampu membuat kebijaksanaan yang secara khusus mendukung upaya untuk memelihara keutuhan ciptaan secara berkelanjutan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, semoga Allah membimbing mereka menuju pertobatan ekologis dan perubahan sikap,
dan pandangan terhadap upaya merawat kelestarian dalam ciptaan Tuhan demi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah memampukan kita dimanapun berada untuk senantiasa menanamkan sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan, karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah membimbing seluruh warga bangsa ini agar mereka semua terdorong untuk selalu menciptakan perdamaian, mengedepankan pikiran jernih, dan menjauhkan diri dari kekerasan dalam mencari setiap solusi yang diperlukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan senantiasa melaksanakan mukjizat kebaikan dan cinta kasih. Dengarkanlah doa-doa kami dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Bapa hasil bumi dan hasil tangan kami. Sempurnakanlah karya ciptaan-Mu di dalamnya, agar diubah oleh Roh Kudus menjadi makanan dan minuman hidup abadi bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Ibu Francisca Ita dan Bapak W.A. Gunawan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Nel tuo corpo al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, per tua misericordia sia rimedio. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa untuk cara baru hidup menggereja di keuskupan kita tahun komunitas basis gerejawi. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita, yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, semoga sakramen kesatuan yang telah kami terima menumbuhkan persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara-saudari kami, agar sambil menantikan langit dan bumi yang baru, kami belajar hidup selaras dengan semua ciptaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Louis Michael Bong, putra dari Kennedy dan Lucia Liliana, dengan Katarina Karina Gita Wibawa, putri dari Edi Setia Wibawa dan Gus Miati. Keduanya merupakan warga lingkungan Agnes, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 25 Oktober di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Felix Alvin Fantoni, putra dari Paulus Hendra Fantoni dan Laurencia Maria Feliana Lim, warga lingkungan Benedictus, dengan Elizabeth Isabella Tasya, putri dari Yohanes Roni dan Maria Clara Yanti, dari lingkungan Maria Magdalena, Paroki Trinitas Cengkareng. Rencana perkawinan tanggal 8 November di Gereja Katedral Roh Kudus, Denpasar. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Penerimaan dana misa minggu biasa terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pada sore ini. Terima kasih telah saling mendoakan. Semoga kita selalu boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam komunitas gereja paroki kita. Dan terima kasih secara khusus kepada semua yang melayani liturgi ini dengan sangat baik. Terima kasih atas persembahan saudara-saudari, sehingga semua pelayanan ini menjadi berkat yang melimpah bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.